والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang terhormat Ibu Kepala SMK SMK Bekasi, yang kami hormati Bapak Haji Fauzi MPD MAG MPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji Muhammad Fauzi MPD MAG, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SMK SMK Bekasi. Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang sangat cerah menjelang siang ini kita semuanya masih bisa merasakan nikmat yang begitu besar, yaitu berupa kesehatan, kemudian juga usia yang masih bisa kita akan lalui. Kemudian juga rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, kesempatan sehingga kita pada hari ini bisa mengikuti kegiatan pengajian. Tidak lupa رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyil karim. Yang senantiasa kita muliakan para ahli, para ulama, yang terhormat Kepala SMK SMK Bekasi Ibu Ayu serta
jajarannya, Bapak Ibu guru, karyawan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan usia panjang, diberikan keimanan, dan mampu menjalankan ibadah puasa dengan penuh rahmat, maghfirah, dan mudah-mudahan nanti itu minanan. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam ala kita sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan akan mendapatkan syafaat berumah dari kehidupan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur yang perlu kita wujudkan, mari kita ungkapkan dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan ini merupakan jawaban kita sebagai hamba Allah yang telah diberikan usia panjang. Sebelum Ramadan tiba, mungkin ada yang berdoa atau tidak berdoa, atau yang mungkin dengar-dengar berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berilah keberkahan kehidupan kami pada bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan ditemukanlah pada bulan Ramadan. Dan sekarang Bapak Ibu sudah bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bertemu dengan Ramadan, Allah memberikan peringatan kepada kita, perintah kepada kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipanggil oleh Allah, diberikan kewajiban oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Yang dipanggil siapa? Yang diwajibkan siapa? Aman, yaitu orang-orang yang beriman. Apa itu amanu? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu hatinya menyengaja, ana kerteknya, ada niatnya. Untuk apa? Melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya iman itu dalam hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekaligus diungkapkan, diucapkan dengan perkataan. Jadi ketika kita berpuasa, tidak hanya hatinya niat, tetapi ucapannya juga muncul. Yang nanti implikasinya Bapak Ibu hatinya juga, ucapannya juga dijaga ketika bulan Ramadan. Tidak hanya itu Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita beriman, hatinya juga menyengaja niat, ucapannya dimunculkan, begitu juga aksi nyatanya. Pak wis niat, ucapan saya jaga, tapi ada kosong. Aksi nyatanya tidak dimunculkan. Ini tidak termasuk amanu Bapak. Oleh karena itu, mari yang sudah menjalankan full, wabil khusus yang ibu-ibu karena udur syar'i, yang bapak-bapak insya Allah sudah puasa semua gitu. Kok menang? Ya, puasa semuanya ya. Alhamdulillah. Kalau Pak kemarin saya tergoda, nah ini Bapak Ibu. Tergoda oleh apa? Banyak hal. Mungkin ya Allah kerjaan kok kata lemas dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu
tidak berpuasa. Atau Bapak Ibu batalkan kalau sesuatu hal. Bapak Ibu mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu maghfirah, mohon ampun kepada Allah panjenengan untuk kembali lagi masuk menjadi orang-orang yang benar. Kami terdengar ya Allah Subhanahu luar biasa Bapak Ibu, diawali dengan arahan program dari kepala sekolah dengan niatan nanti akan dilanjutkan mungkin 2 bulan atau 1 bulan atau 3 bulan atau setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Tapi sudah diniatkan Bapak Ibu. Untuk apa? Thalabul ilmi. Ini luar biasa. Baru niat saja bulan Ramadan Bapak Ibu mendapatkan pahala luar biasa. Apalagi diaksikan Bapak Ibu. Bapak Ibu niat untuk thalabul ilmi, Bapak Ibu setiap langkah itu dihitung sebuah pahala luar biasa Bapak Ibu. Langkahnya bukan dari kantornya panjenengan, dari rumah gitu Bapak Ibu. Dan di dalam hadis ketika kita belajar Bapak Ibu, apa itu bentuknya belajar, Allah akan mempermudahkan salahkah jalan menuju ke surganya Allah. Alhamdulillah. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu. Ketika kita mau belajar Bapak Ibu, malaikat dan ikan di lautan itu mendoakan kepada kita yang mau belajar. Makanya anak-anak itu ketika belajar itu hatinya senang kabeh Bapak Ibu. Kan niatnya Bapak Ibu. Niatnya untuk apa? Untuk belajar. Begitu juga Bapak Ibu ketika datang ke sekolah, niatnya untuk apa? Niatnya saya untuk mengamalkan ilmu sekaligus untuk belajar. Bapak Ibu langkahnya dipermudah menuju surganya Allah, dan malaikat plus ikan di lautan mendoakan kita semuanya. Alhamdulillah. Tapi kalau niatnya berbeda, wes kalau sekolahan sing penting kerja, ya kerja dapat. Apalagi mes daripada nganggur, ya hilang nganggur itu. Atau mungkin sing kerja yang penting oleh upah, yang penting dicari upah. Hal semacam inilah Bapak Ibu ada di dalam niat kita. Dan itulah yang akan menggerakkan kita ketika Bapak Ibu tujuannya untuk mengamalkan ilmu. Ya Allah, anak-anak ada yang di belakang, mungkin dia belum sholat, karena saya ingin juga mengamalkan ilmunya. Nah, ayo sudah saatnya untuk sholat. Bapak Ibu bergerak. Tetapi ketika Bapak Ibu niatnya bekerja, oh itu bukan tugasku. Nah, ini Ibu Bapak yang kami hormati, ternyata niat itu memberikan implikasi dalam orientasi dan aksi nyata kita. Alhamdulillah, dilanjutkan dengan tahlil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sekitar kita Pak yang tidak biasa tahlil. Bapak Ibu, tahlil itu merupakan salah satu cara mendoakan. Bukan satu-satunya, salah satu cara. Khususnya bagi yang sudah meninggal dunia. Di dalam hadisnya Bapak Ibu ada 3 pahala yang tidak terputus. Salah satunya adalah walad dan solihan atau walad dan solihatan. Hadisnya tidak berhenti di situ, tetapi ditambah dengan yad'ulahu, yang mau mendoakannya. Bapak Ibu, ketika di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah komunitas, di rumah, di sekolah dan sebagainya, di dalamnya panjangan kembangkan budaya untuk saling mendoakan, itulah kekayaan yang luar biasa. Apalagi di komunitas pendidikan, ngumpul ke sebanyak ini Bapak Ibu. Kalau di kampung kan butuh data, itu Bapak Ibu masuk kumpul dok mesti butuh minuman. Kalau minuman dok mesti butuh panitia. Kalau di sekolah Bapak Ibu nanti kumpul apa, kita kegiatan misalkan apa Maulid Nabi plus tahlilan. Bapak Ibu kumpul plus mendoakan kepada pendahulu kita, orang tua kita, sekaligus kita melaksanakan kegiatan. Itu Bapak Ibu kekayaan yang luar biasa kalau diteruskan, dikembangkan.
Kekayaan bagi siapa? Bagi warga sekolah yang ada di dalamnya. Subhanallah. Dan oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah, dan ini menjadi sesuatu yang berbahagialah kepada orang tua yang anaknya mau dan mampu mendoakannya. Pertanyaan berikutnya, sampai enggak Bapak Ibu? Nah ini pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi orang tua kita yang meninggal dunia Bapak Ibu bukan di yaumul qiyamah. Posisinya ada di mana? Di alam kubur. Di alam kubur, berarti tahu dengan kehidupan kita, tahu Bapak Ibu. Oh, ini anakku yang sering ziarah, ngerti Bapak Ibu. Oh, ini anakku yang sering mendoakan kami, ngerti Bapak Ibu. Cuma sudah beda alam. Bukan meninggal. Kan dha'iqatul maut, nyicipi kematian, baru nyicipi loh Bapak Ibu. Artinya apa? Pindah dari dunia ke alam barzakh, alam kubur. Makanya berbahagialah Bapak Ibu yang punya anak kok sudah diajari bisa mendoakan kepada orang tua. Kalau punya anak kok tidak bisa mendoakan orang tua atau tidak diajari mendoakan orang tua, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua rugi Bapak Ibu. Siapa yang akan diandalkan oleh kita? Anak-anak kita. Ini sebuah budaya luar biasa dan mudah-mudahan istiqomah dan dijalankan oleh generasi berikutnya. Allahumma ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan kewajiban berpuasa bagi orang yang beriman. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan berpuasa, orientasinya adalah taqwa, yaitu orang yang bertakwa. Di dalam hadis dijelaskan Bapak Ibu, dijelaskan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena semata-mata iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa Bapak Ibu yang tidak punya dosa? Anak senengi ngrasani wong tuane. Siswa ngrasani gurune. Gurune ngrasani kepala sekolah. Kepala sekolah yang ngrasani mengawasi. Jadi itu memang kehidupan. Malah ngrasani Bapak Ibu, itulah bunga-bunga kehidupan. Makanya luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita selama 1 tahun banyak ada bulan Ramadan, luar biasa. Dan ketika kok kita meninggal setelah bulan Ramadan, luar biasa lagi Bapak Ibu. Wis poso, bar poso diampuni oleh Allah, wah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi apa arti iman? Hatinya ngerentek, ucapannya juga muncul, kemudian aksi nyatanya jelas orang yang berpuasa. Hal semacam ini untuk menandakan apa? Ketika besok pagi-pagi Bapak Ibu ya sudah puasa, tidak melihat ada makan atau tidak, ya kuat atau orang. Kalau enggak kuat ya kami harus kosong, bukan begitu. Apapun yang terjadi, saya tetap akan puasa. Itu karena kekuatan niat. Atau wah ya Allah capek-capeknya luar biasa dan sebagainya. Kalau panjenengan sudah diniati, akan kekeh tangguh untuk menjalankannya. Kemarin kami pas mau banyak ganti bocor di jalan apa itu, jalan arteri Soekarno Hatta. Itu di depan apa
STI BPD ya, itu kan ada tambal ban. Kerjanya saya tanya, Mas, bekerjanya mulai jam berapa? Jam 8 sampai jam berapa? Sampai jam 10. Ini saya Mas tanya, dengan lah puasa. Wah, alhamdulillah puasa. Luar biasa. Tambal ban, ya kusut. Katanya, apa yang menjadikan panjenengan kuat berpuasa? Karena niatnya. Memang Pak panas kalau Pak kemarin kerjakan itu apa? Buat ya Allah kesel luar biasa. Panas Pak ngelak epol. Malah ketika datang es ting ning sampingnya, apalagi sampingnya warung Bapak Ibu. Bilang orang kawan-kawan ini datang itu minum gelegat dan sebagainya. Ya Allah tantangannya luar biasa. Kekuatannya ada di niatnya luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ketika bulan Ramadan di awaluhu Bapak Ibu, bulan Ramadan merupakan rahmat. Rahmat bagi siapa? Bagi orang yang sudah masuknya bulan Ramadan dan mau untuk melaksanakannya. Ini rahmat. Ada. Pak, sudah saatnya Ramadan, aku pingin toh, tapi buat poso, bukan rahmat. Diberikan kesehatan umur panjang, tidak dilakukan dengan baik, bukan rahmat. Makanya Bapak Ibu, sekarang rahmat sudah diberikan kepada kita semuanya bagi yang menjalankan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis di situ Bapak Ibu, kita akan diampuni dosanya oleh Allah terhadap dosa-dosa kita sebelumnya, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa besar mohon maaf, mungkin ada yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Mungkin ya Allah jarang bersyukur, malah senangnya maju pada yang maha kuasa. Waduh, gara-gara kerjaan ini harus bisa tidak maju-maju, rezekiku semene wae. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita belum bisa membedakan mana yang namanya rizki dan mana yang namanya amwal, harta benda. Bapak Ibu ulama memberikan penegasan, rizki itu sesuatu yang diberikan kepada kita dan kita langsung menikmati rizki. Pak, saya beli itu Pak, tapi belum dinikmati, itu namanya amwal, bukan, belum masuk kepada rizki. Dua mobil sing nyupiri driver apa mungkin tukang supirnya rizki itu tukang supir. Bapak Ibu nabung, duit numpuk dan sebagainya, belum tentu rezekinya panjenengan. Pada wis numpuk, ya Allah, ternyata mohon maaf, anaknya lahiran harus di rumah sakit. Rezekinya di rumah sakit. Yang minimal siapa? Anaknya. Lah panjenengan tugasnya penting ngumpul gitu. Atau Pak jadi di tangan Pak. Mau dimakan bisa aja Pak, mau dimakan nggak jadi, bukan rezekinya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya mari kita kembangkan, kita lakukan untuk mencari rezeki dan itu memberikan manfaat untuk kita semuanya, rezeki yang halal thayyiban. Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya dua dalam hadis. Yang pertama adalah iman, yakin. Ketika kita yakin bahwa ini merupakan perintah Allah, makanya tadi disampaikan oleh ibu kepala sekolah, bukan semacam tradisi untuk pengajian, tetapi ini sekaligus kita melaksanakannya puasa dan sekaligus kita mengembangkan
budaya untuk mengaji karena di sini Bapak Ibu merupakan wahtisaban. Untuk apa? Mengisi momentum Ramadan dengan sebanyak-banyaknya ibadah, dengan sebagus-bagusnya ibadah. Karena bahwa Ramadan ini bulan penuh maghfirah, bulan penuh berkah, berbulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya apa? Bapak Ibu, ada yang ketika masuk ke sini, ya kanca-kancane digambari Bapak Ibu bergerak. Maka sekolah penggerak ini sebenarnya bisa diambil dari ketika kita bergerak melakukan sesuatu untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan amal, itu masuk dalam wahtisaban. Sehingga ada yang kalau siang kita puasa, malamnya Bapak Ibu apa? Begadang. Begadang itu apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, tantangannya berat. Betul. Yang ingin memperoleh predikat yang baik, yang tinggi di hadapan Allah, ya memang tantangannya banyak, luar biasa. Apalagi ibu-ibu, apa ini kudu belanja. Ini jelang lebaran iki, urung anu iki, urung ini dan sebagainya. Itu tantangan Bapak Ibu. Masih Pak, semakin malam malah semakin laris Pak jualan nih Pak. Tantangan. Loh iya Bapak Ibu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya ketika akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, Bapak Ibu untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo coba pertama tadarus kita. Ada yang sudah 1 juz selesai Bapak Ibu? Sing ibu-ibu sudah selesai berapa juz? Juz. Ayo, sing nom-nom sing muda-muda Pak, jajane pingin tak dibuka apa ya Allah ngatuke antara ngantuk dengan mocone akeh ngantuke. Bapak Ibu terus bergerilya, ya Allah saya ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, tak wocone ngantuk meneh wudu, ngantuk meneh wudu dan sebagainya. Itu panjenengan bergerak. Memang ketika panjenengan ingin memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergerak. Makanya sekolah penggerak itu yang bergerak. Siapa yang bergerak? Ya kepala sekolahnya, ya guru-gurunya, semua warga sekolah. Tidak hanya kepala sekolahnya, Pak Bonnya, Pak Satpamnya, semuanya bergerak. Dan disinilah Bapak Ibu, ketika kita bergerak untuk menghasilkan, memperoleh pada kebaikan, termasuk masuk dalam wahtisaban. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, saya untuk kegiatan ini bulan Ramadan, anak-anakku tak siapkan. Anak-anak sekolah, kegiatan kemarin ketika di rumah, bagaimana tarawehnya luar biasa, bagaimana baca Al-Qur'annya luar biasa. Panjenengan bergerak wahtisaban. Atau mungkin Bapak Ibu ada tugas untuk anak-anak berkaitan dengan kegiatan bulan Ramadan ini, tetap anak-anak diberikan semangat sehingga mereka mampu menjalankan ibadah puasa. Itu juga bentuk wahtisaban, sesuai dengan porsi dan tanggung jawab masing-masing. Lapar Ramadan tidur aja dapat pahala. Itu baru tidur aja dapat pahala. Apalagi kita bergerak untuk melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, disitulah banyak hikmah, banyak fadilah keutamaan yang dapat kita raih bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin, Pak, alhamdulillah terawihku clear semuanya. Kalau di sini insyaallah terawih semua Bapak Ibu ya. Yang bapak-bapak terawih sedaya nggih. Alhamdulillah. Terus separuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ibu-ibu juga tarawih sedaya nggih, kecuali tanpa udzur syar'i. Nggih ibu-ibu nggih. Alhamdulillah. Pak, tarawihnya 8 orang kopo. Pak, tarawihnya 20 orang kopo.
Pak terawihnya 36, 40, enggak apa-apa. Malah Rasulullah SAW enggak membatasi. Apalagi jelang akhir Ramadan. Ya Allah saya kuat 20, alhamdulillah. Pak ngantuk, Pak tidur meneh. Bangun tak sholat meneh. Terus Pak. Pak ngesul ngantuk ya ngantuk ya terus mampu selesai melanjutkan lagi. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Tabor. Dalam rangka kita benar-benar memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan penuh ibadah. Ada yang sudah melakukan sholat tasbih Bapak Ibu? Ya Nora. Belum ada. Sudah ada Bapak Ibu? Belum. Yang bapak-bapak sudah ada yang melakukan sholat tasbih? Belum. Apa? Pak baru tahu Pak sholat tasbih. Bapak Ibu kalau sholat tahajud sudah nggih? Alhamdulillah. 2 rakaat bagaimana Pak? Bapak Ibu menasih kepada yang Maha Kuasa, banyak dosa dan khilafnya Bapak Ibu dimunculkan, ditancapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan penuh maghfirah. Mungkin sebelum sahur atau setelah sahur sebelum subuh. Manfaatkan luar biasa. Insya Allah ketika kita lakukan Bapak Ibu banyak kemanfaatannya. Bisa jadi panjenengan sendiri, kemudian hatinya ya Allah nikmat, mendoakan diri, keluarga, teman-teman dan sebagainya. Salinan spiritual terbentuk. Yang tadi tahlil itu jalinan spiritual katanya. Kalau sering ditahlili bersama-sama dan sebagainya, ketemu biara THR karena begitu. Kita ketemu ya Allah sehat, alhamdulillah. Beda Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu orang pernah didongake, kapan di THR, di tunjangan hari rayanya, kapan gajiannya, ngono wae Bapak Ibu. Iku terus kamu. Tapi belum muncul Bapak Ibu budaya. Ya Allah, beri sehat, alhamdulillah. Kapan umrohnya? Alhamdulillah. Ya Allah. Ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita kembangkan tali spiritualitas ini menjadi budaya kita semuanya. Allahumma ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selawatan yang apal Bapak Ibu selawatan apa? Tibil kulo, azgir, selawatan biasa. Nanti yang mimpin tahlil suaranya luar biasa. Dipimpin apa? Selawatan apa? Bapak Ibu senangnya selawatan apa Bapak Ibu? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salawatullah alaika. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersolawat menjadi benteng spiritualitas kita. Bersolawat, Allah pun bersolawat kepada Nabi kita. Dan itu diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Zaman dulu Bapak Ibu ketika orang tua kita mau menidurkan anak-anaknya kan selawat. Nanti salatullah salamullah. Itu budaya berdoa yang dikembangkan orang tua kepada anak-anak. Luar biasa loh Bapak Ibu. Saya kira turu gimana Bapak Ibu? Bocah turu bisik, Bapak Ibu isi tulanan HP, tidak muncul nuansa religiusnya. Maka jadi anak-anak pada bakti karena orang tua, karena mau harus tidur di sholawat itu. Nah ini Bapak yang kami hormati menjadi sebuah dan itu bernilai ibadah Bapak Ibu. Kita bersholawat itu bernilai ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah malaikat membaca sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu biasakanlah sholawat. Mungkin nanti mau tidur ya sholawatan. Mungkin suami istri mau padu kayak sholawat nanti nggak jadi padu. Piye mau apa duitnya di mana? Sholawatan sih. Salatullah salamullah terus itu padu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahabat kita berorientasi untuk bergerak melakukan ibadah, dan itu memang Bapak Ibu tidak lepas dari tantangan. Mungkin Bapak Ibu, ya Allah aku ingin maca Al-Qur'an, kan kawan kok lemes ini. Ya memang poso ya lemes. Dan Bapak Ibu ketika kita kok haus, ketika kita lapar, Bapak Ibu yang muncul doa mustajab. Nora ketika pas apa mungkin kerja kami untuk kesel pemain itu gara-gara poso iki ya. Aduh ini rasa orang semua amal semua bongi melayani tes yang belakang gue naik ya Allah naik malam itu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah dengan kata di Allah kesel, mungkin hausnya luar biasa, atau capeknya luar biasa, Bapak Ibu muncul kala doa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kami terus berpuasa, Allah akan menggantikan bla 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 bla. Allah akan memberikan bla bla bla. Allah akan memudahkan bla bla bla. Panjenengan munculkan dan itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk wahtisaban. Sehingga ketika wahtisaban Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering bersuara, ya Allah banyak nikmat diberikan kepada kita. Mungkin gara-gara apa sakit saja, kalau sakit orang bodoh, lupa orang ngomong sebagainya, bisa ngomong tidak lihat, bisa ngomong yang nikmat, bisa duduk yang nikmat, bisa bernapas yang nikmat. Hanya diuji sakit, mungkin sakit apa kena kakinya kemarin keseleo dan sebagainya nggak bisa jalan, Anda dengan melihatnya sakitnya itu, tetapi nikmat yang lainnya tidak terungkapkan. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini mari kita meraih betul dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah, bulan Ramadan dibagi menjadi 3. 10 hari awal sebagai rahmat, di tengah-tengahnya ausatu hanya sebagai maghfirah, dan nanti terakhir Bapak Ibu itqu minannar. Rahmat tadi sudah kami sampaikan, maghfirah kita diampuni dosa oleh Allah. Kemudian yang di akhir 10 akhir kita masuk itqu minannar, terbebas dari api neraka. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kita dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini kalau Bapak Ibu dianalisis, oh berarti ketika kita bersyukur dan kita mampu menjalankan rasa syukur kita terhadap nikmat, waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita menjalankan dengan baik, kita mendapatkan yang namanya maghfirah. Diampuni dosa dan khilaf kita. Ketika kita sudah diampuni dosa dan khilaf kita, Bapak Ibu,
anak-anak yang baru lahir. Ini kan seneng Bapak Ibu. Coba anak-anak bayi Bapak Ibu tahu, ya ninang, anak sing paling ayu, anak paling ganteng dan senangnya. Mengapa Bapak Ibu senang? Karena tidak punya dosa. Nah, Bapak Ibu sekarang melakukan prosesi supaya menghilangkan dosa-dosanya dengan melaksanakan puasa. Nanti panjenengan seperti orang yang baru lahir. Nah, orang sekarang kan bukan bayi tapi bayi tua. Tapi yang apa? Yang seperti kama waladatu ummuh, orang yang baru lahir dari kandungan ibunya. Kalau orang yang baru lahir Bapak Ibu, apa nih nyenengke? Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman panjenengan termasuk nyenengke? Itu untuk siapa sih Bapak Ibu? Ya Allah tanggaku, ya Allah bu kepala, alhamdulillah kau datang, kehadirannya nyenengke. Itu berimplikasi Bapak Ibu. Ada dampaknya. Tapi ketika ada kedatangannya, waduh kita kono belahir. Itu Bapak Ibu. Jadi banyak yang belum terasa, belum termaghfirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak bisa wis pokoknya enggak Bapak Ibu. Itu yang berbicara nanti adalah hati nurani masing-masing. Kehadiran ya Allah, aku tunggu. Nah, ini Bapak Ibu. Nyenengke. Makanya bayi yang baru lahir itu nyenengke karena Bapak Ibu tidak punya dosa. Dibobong-bobong. Balik dibobong-bobong, ya Allah, terus pipis, isi seneng, ya Allah, anak kayak gue isi pipis, sudah Bapak Ibu, yo seneng Bapak Ibu. Coba kalau panjenengan bobong-bobong tonggone dan sebagainya, terus pipis, wah lagi, wah blak dan sebagainya. Karena Bapak Ibu, akeh dosa. Makanya bulan Ramadan ini memang kita tidak lepas dari dosa. Kita manfaatkanlah sehingga nanti Bapak Ibu masuk ke idguminan, nah dijauhkan dari siksaan api neraka. Nah sekarang Bapak Ibu, panjenengan sudah masuk ke idguminana atau baru di posisi maghfirah, atau Bapak Ibu di posisi status baru rahmat. Kalau Bapak Ibu belum berpuasa, belum nyampe rahmat. Dipanggil saja, diwajibkan, tidak melaksanakannya. Mana mungkin akan dapat maghfirah, mana mungkin akan dapat idguminana. Nah ini Bapak. Dan juga kepada anak-anak kita, murid-murid kita, Bapak Ibu, ketika anak-anak mungkin di dalam kehidupannya, apalagi cah sekarang Bapak Ibu, tadi kadang budaya takjil. Budaya takjil bagus, tapi sing masak malah kosong. Nah, Bapak Ibu. Saya kemarin di Batam luar biasa buat maghrib tuh Bapak Ibu. Wah, sing arep berbuka puasa banyak luar biasa. Masjidnya musola kecil. Loh, kibar poso kabeh, buka kabeh, tapi kurang dari musola kabeh. Lagi kan repot meneh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi, kadang anak-anak itu dianggap sebuah budaya, tapi bukan suatu perintah dan di dalamnya mengandung implikasi-implikasi ibadah yang luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu tadi sudah masuk ke maghfirah, Bapak Ibu terampuni dosa dan khilafnya, Bapak Ibu menjalankan kebaikan rasane gampang. Yo, moga jangan ada disposisi dari kepala sekolah. Iki aku meneh tanggung jawab. Tugas meneh, tugas meneh, apalagi itu tugas karena duite dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu tarik kembali. Niatan kita apa? Orientasi hidup apa? Insya Allah Bapak Ibu. Ketika kita melakukan Bapak Ibu aktivitas ibadah, rezeki sudah diatur yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana Bapak Ibu ketika kita diberikan anugerah, waktu, kesempatan, apa yang dapat kita lakukan dan bernilai ibadah. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Duduk di sini, apa yang perlu kita lakukan bernilai ibadah? Mendengarkan. Aku duwe pulpen. Apa yang bisa bermanfaat pulpen? Aku bisa mendengarkan pelalinan. Aku bergerak untuk nulis.
itu Bapak Ibu akan memperoleh peluang-peluang yang semacam inilah Bapak Ibu itmu minanna. Tapi ketika Bapak Ibu lah kayak kadoan kalau cukup barang dan sebagainya, kalian piye? Wah, tak tulis nang HP. Klek-klek kita nih pertama iki, kedua iki. Itu Bapak Ibu bergerak. Dan itu Bapak Ibu berarti mudah untuk melakukannya. Insya Allah maghfirah sudah Bapak Ibu dapatkan. Tapi ketika ya Allah kawan kau rasa-rasaan gitu, ya butuh oleh apa, oleh THR, oleh gaji tekan dan lain sebagainya, hingga kalau pulang gimana macam-macam dan lain sebagainya, Bapak Ibu berarti Bapak Ibu masuk maghfirahnya belum dapat. Hawa ini tuh, apalagi misalkan yang apa yang guru sertifikasi itu turun baik dan sebagainya. Dan disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mudah untuk melakukannya, prestasi Bapak Ibu masuk ke dalam pilihan orang yang telah melakukan tahapan Ramadan 10 hari mendapatkan rahmat, tengah-tengahnya maghfirah, kemudian di akhir mendapatkan itqu minanna. Yang dari situlah Bapak Ibu menjadi golongan orang muttaqin, orang yang bertakwa dan mampu menjalankan perintah dan meninggalkan dari larangan-larangannya. Amin ya robbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mari Bapak Ibu kita hiasi mulut kita hiasi pribadi kita hiasi lingkungan kita, ruangan kita dengan membaca Al-Quran. Ada enggak guru-guru yang belum bisa baca Al-Quran? Ini Bu Kepala Sekolah di Betani. Supaya apa? Tidak sebatas kita selesai dengan pekerjaan, tetapi sekaligus menjadi jembatan kita besok bersama-sama menuju surganya Allah. Dengan cara apa? Dengan kita membaca Al-Quran, besok di alam kubur kita dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, sanggulnya apa Bapak Ibu? Di alam kubur. Oh, kita hanya menunggu, coba Bapak Ibu. Waktu dulu masih muda, sekarang kan sudah masih muda juga ya. Biasanya masih muda ya. Iya, berasa muda ya. Dulu waktu Bapak Ibu waktu masih mudanya menunggu dengan yang sekarang jadi suami istrinya, ya Allah, 2 jam hawa ini terus begini. Itu nunggu teman spesialnya, calonnya. Bapak Ibu di alam kubur, Bapak Ibu nunggu nanti datangnya yaumil qiyamah, lamanya luar biasa. Lama dalamnya Bapak Ibu, 1 harinya Bapak Ibu, 1 harinya di alam kubur yaumil qiyamah itu berapa ratus tahunnya di dunia. Nah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari Al-Quran Bapak Ibu sebagai mukjizat, dan itu membacanya pahala. Baru baca itu. Pak, aku moco iso kadung dodal. Bapak Ibu terus belajar dan membaca, malah mendapatkan 2 kebaikan. 1, Bapak Ibu membaca, yang kedua Bapak Ibu berusaha untuk membenarkan
bacaannya. Luar biasa. Dan dengan siapa Bapak Ibu? Bisa dengan santar guru, apalagi guru agama. Bisa dengan menghadirkan ustadz, ustazah. Bisa mungkin anak-anak kita kan juga ada yang di pondok pesantren itu. Apa itu rebananya luar biasa. Ketika masuk rebananya, banyak pondok pesantren, urutan pondok. Oh, malah itu bisa Bapak. Jadi belajar tidak mesti Bapak Ibu dengan menghadirkan Pak Ustadz, Pak Kiai. Ada teman yang bacanya sudah bagus, berbagi ilmu. Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, bacaannya paham. Dan zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika panjenengan membaca Al-Quran di ruangan ini, maka Allah akan menurunkan kebaikan di ruangan itu. Makanya Bapak Ibu berbahagialah ketika panjenengan, Pak, rumah kami, keluarga kami pingin kebaikannya terus tumbuh dan terus diturunkan oleh Allah. Sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah. Pak, sing bisa maca Quran baru saya, Pak. Diajari suami istrinya saling mengajari, kemudian sering-seringlah dibacakan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, tempat yang mulia adalah tempat yang di dalamnya senantiasa dibacakan Al-Quran. Momentum Ramadan ini, mari Bapak Ibu, tidak hanya ketika sholat tarawih di musola, di masjid, Bapak Ibu di rumah pun Bapak Ibu memandangkan bacaan-bacaan Al-Quran. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan, ya Allah, kok nggak pernah kena sinar matahari? Karena akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Beliau setiap langkahnya dengan membawa Al-Quran, maka rahmat malaikat turun. Dengan banyaknya malaikat turun Bapak Ibu, maka Rasul tidak terkena yang namanya panas. Saya pernah beberapa tahun yang lalu ketika ada acara di Kudus mampir ke Demak. Karena panas Bapak Ibu bersepeda, kemudian niup saking panasnya Bapak Ibu. Ini sampai jam duhur atau asar? Mari sekalian sampai jam itu. Oh gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti setelah ini tanya jawab ya. Ketika datang ke Demak Bapak Ibu, ya karena panas Bapak Ibu, mampirnya ke emperan. Ketika ke emperan, Allah akan adem, gitu Bapak Ibu. Karena kemudian kan karena nggak sepeda, saya tak sedikit kan gedung berikutnya. Gedung berikutnya kok panas. Terus rotok penasaran Bapak Ibu. Kemudian tak ke si adem lagi, loh kok adem? Jadi kesana panas, kebacakan panas. Ya kok panas? Dua ruangan Bapak Ibu di belakang. Jadi niup di belakang gedung itu. Kemudian penasaran Bapak Ibu. Iki jangan sing ngadep ke opo. Pilih itu Bapak Ibu, muter. Setelah muter ke depan, dilihat, oh ya Allah, ternyata pondok Tahfidzul Quran. Kemudian sing mau panas apa? Penasaran. Tak parani benar-benar pinter sampai depannya lagi, oh toko material. Ini baru di dunia Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu nyata. Ketika banyak dan sering dibacakan Al-Quran menjadi adem. Karena adem damai, malaikat rahmat turun. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghantar yang tadi dari kepala untuk mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, khususnya berkaitan dengan puasa Ramadan, apalagi
lagi berkaitan dengan Pak ini udah mosur, udah nyawa dan sebagainya, dan sebagainya. Monggo dipersilakan kami berikan kepada pembawa acara. Disilakan. Pak,